Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Tarekat Al-Mahdi ya. Oke, yang inti ajarannya adalah melanggar Al-Quran dan Hadis itu menciptakan masalah ya, sebel itu. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja karena saya ingin merespon tentang videonya Pak Gembul lagi yang bikin saya buat saya sih lucu aja sih. Salah satunya yang menurut saya lucu adalah tentang dia ya, membahas kenapa rokok haram, lalu dia membandingkannya dengan kalau rokok haram harusnya gula haram katanya, karena gula pun merusak. Aduh, menurut saya ini lucu sih. Gini ya, kenapa lucu? Karena gula itu merusak karena kalau kita mengkonsumsinya itu berlebihan. Dan itu bukan hanya gula gitu. Apapun itu yang kalau kita konsumsi berlebihan itu pasti akan berefek buruk pada tubuh kita ya. Kita makan nasi berlebihan buruk. Kita makan daging yang jelas-jelas halal ya, secara berlebihan buruk, misalnya kolesterol dan lain-lain. Jadi membandingkan rokok dengan mengkonsumsi gula berlebihan sehingga itu buruk, itu nggak apple to apple gitu. Itu nggak sebanding. Jadi ada kecacatan dalam berpikir Pak Guru Gembel sih menurut gue. Oke, itu yang pertama. Lalu dia pun bercerita tentang logika Arab yang salah katanya. Ya, saya luruskan aja sih. Sebenarnya ya udah anggap aja Islam lah, logika Islam. Logika Islam itu sebenarnya simpel sih, guys. Jadi begini. Apapun yang ada dalam Al-Quran dan Hadis itu dianggap benar. Ya, itu sebenarnya dianggap benar. Sehingga jika ada fenomena baru ya, misalnya rokok kan tidak ada tuh zaman Nabi. Itu kan sebetulnya fenomena baru. Nah, walaupun tidak ada pada zaman Nabi, tapi sifat-sifat rokoknya ini itu pasti ada dalam Al-Quran atau Hadis gitu. Begitu cara berpikir Islam ya. Nah, apa yang diambil dari rokok itu? Jadi dari Al-Quran atau Hadis itu mereka mencari apa sih ilatnya gitu. Nah, ilat dalam rokok itu merugikan gitu. Jadi karena ulama itu melihat ilatnya itu merugikan, dalam rokok itu tidak ada kemanfaatannya. Walaupun ada kemanfaatannya itu sedikit. Nah, ada sebentar guys. Oh ya, benar. Nah, ada dalil yang menyebutkan jika misalnya kemanfaatannya lebih sedikit dibanding dengan keburukannya, maka itu akan dihukumi sebagai haram. Jadi ada hal-hal seperti itu guys. Itu biasanya diatur dalam namanya usul fikih ya, ulama fikih. Mereka meramu itu gitu kan berdasarkan dari nas-nas hadis maupun Al-Quran tuh ada seperti itu. Jadi makanya rokok bisa dihukumi sebagai haram gitu kan, karena kebaikannya lebih sedikit dibanding kemanfaatannya. Begitu guys. Namun memang ya kadang ada perbedaan, kadang bisa ada beda pola pikir di antara ulama atau beda dalam menimbang prioritas sehingga bisa ada yang bilang rokok itu bisa haram, ada yang bisa rokok itu sekedar makruh. Jadi begitu ya, maksudnya pola pikirnya tuh Islam tuh seperti itu gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru dicek gitu kan, ilatnya itu seperti apa gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena di Islam itu percaya ya, ketika kita sesuai dengan Al-Quran Hadis ya, maksudnya tidak bertentangan, maka kita akan mendapatkan keberkahan, kebaikan gitu ya. Tapi kalau kita bertentangan dengan Al-Quran atau Hadis, maka Islam itu percaya kita akan mendapatkan keburukan gitu. Makanya kalau misalnya ada sesuatu yang baru muncul, nah pasti ulama itu akan berusaha mengecek gitu ya, apakah itu baik halal atau haram gitu sebenarnya. Nah sekarang itu namun karena mungkin
ada sebagian orang yang menyebut bahwa dikit-dikit nggak boleh atau dikit-dikit apa. Nah, karena mereka sebenarnya belum paham kalau misalnya jika sesuatu itu dilarang itu demi kebaikan kita sendiri gitu. Tak pernah ada suatu larangan ya dalam Islam itu yang hanya untuk iseng aja, itu nggak ada. Contohnya misalnya dalam hal makanan ya, kita diharamkan untuk makan ya, selain kalau anjing babi kan memang udah dari sononya gitu. Selain itu kita diharamkan untuk makan apa? Makan bangkai kita diharamkan. Kenapa bangkai diharamkan? Karena kan buruk bagi kesehatan kita. Kalau misalnya hewan tiba-tiba mati kan itu disebutnya bangkai dan diharamkan dalam Islam. Ya berarti kan hewan itu berpenyakit. Kalau berpenyakit kita konsumsi kan buruk bagi tubuh kita. Dari situ kita paham bahwa Islam itu melarang itu demi kebaikan kita. Begitu guys. Jadi pola pikirnya begitu gitu. Bukan kok dikit-dikit nggak boleh. Bukan begitu gitu ya. Jadi kalau narasinya Pak Gembul tuh seolah-olah kok Islam tuh dikit-dikit nggak boleh gitu. Bukan dikit nggak boleh, tapi sebenarnya itu demi kebaikan umat Islam sendiri gitu. Apalagi misalnya larangan ya. Larangan itu misalnya banyak sih larangan tuh ya. Ya selain tuh kalau makanan ya, dilarang makan bangkai, dilarang makan darah. Ya, karena kan darah kan kotor ya sifatnya ya. Jadi makan tuh yang baik-baik gitu kan. Perintahnya begitu. Nggak pernah ada perintah makanlah kamu yang buruk-buruk, nggak ada gitu kan. Perintah itu selalu makan makanan yang baik-baik gitu kan. Disembelih dulu. Kenapa disembelih dulu? Berarti kita yakin bahwa si hewan itu sehat gitu. Makanya disembelih dulu berarti. Begitu maksudnya gitu kan. Jadi kalau kita melihat secara lebih dalam gitu, apa yang diperintahkan itu ataupun apa yang dilarang itu demi kebaikan kita sendiri. Oke lah, kita lihat lagi. Kayak tentang makanan aja ya dulu ya. Misalnya kita dilarang, apalagi nih kalau misalnya larangan ya. Dilarang, ada juga larangan, dilarang makan hewan yang menjijikan. Ya iyalah jelas ya. Masa gini, justru aneh kalau misalnya perintah mau makan makanan yang menjijikan. Ya kan malah aneh kan. Jadi kelihatan dari situ kan bahwa Islam itu baik sayang gitu kepada umatnya tuh. Larangan makan makanan menjijikan tuh ada. Jadi kita nggak boleh makan. Ya masa kalau misalnya disuruh makanlah makanan yang menjijikan, kita pantas kita curiga ya. Kok Islam menyuruh makan makanan yang menjijikan gitu kan? Tapi ini enggak. Ya, itu kelihatan gitu Islam tuh sayang pada umatnya. Apalagi larangan tuh ya. Dalam hal makanan, terus misalnya berwudu misalnya ya. Berwudu, kalau kita sholat kan harus wudu. Wudu itu perintahnya apa? Berwudu dengan air yang bersih. Nggak ada wudu perintahnya dengan air yang kotor gitu kan. Ya jelas lah, masalahnya itu masuk akal dan memang kita berwudu itu kan membersihkan diri dengan air yang bersih gitu. Nggak ada perintah wudulah dengan air yang kotor gitu. Nggak pernah ada. Jadi dari situ kita bisa dapat kita simpulkan ya bahwa perintah-perintah itu sesuatu yang baik-baik dan apa yang dilarang tuh ya yang buruk-buruk gitu. Apalagi ya, sebenarnya sangat jelas sih kalau bagi saya tuh ya. Jadi makanya, nah cuma mungkin ada hal-hal yang turunan dari itu gitu ya. Gimana ya maksudnya? Yang dari ilat-ilat dan kesepakatan ulama bahwa ini terlarang, ini tidak. Nah itu sekilas mungkin aneh, tapi itu saya percaya itu demi kebaikan umat juga. Ya oke gitu guys, gitu dulu karena ini udah azan asar. Gue sudahi dulu. Ya walau alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.